Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Gramatikal Arab. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Jurumiyah dan kita sudah memasuki bab al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu, yaitu maf'ul yang dimana tidak disebutkan fa'ilnya, atau nama lain dari bab ini adalah bab naibul fa'il. Dan naibul fa'il ini merupakan dari bagian marfu'atil asma atau isim-isim yang dibaca rofa. Lalu bagaimana penjelasan dari naibul fa'il ini? Mari kita bahas bersama-sama. Wa huwa al-ismu al-marfu'u alladzi lam yudhkar ma'ahu fa'iluhu. Yaitu isim yang dibaca rofa yang bersamanya tidak disebutkan fa'ilnya atau pelaku pekerjaannya. Dalam bahasa Arab, jumlah fi'liyah yaitu terdiri dari fi'il, yaitu kata kerja, kemudian ada fa'il, pelaku pekerja, dan maf'ul bih yang menjadi objek pekerjaan. Contohnya lafaz doroba zaidun amron. Doroba sebagai fi'il, kemudian zaidun sebagai fa'il atau pelaku pekerjaan, dan juga amron sebagai objek atau maf'ul bih. Zaidun posisinya adalah rofa dengan tanda dhamma, kemudian amron sebagai nasab dengan tanda fathah. Pada kasus ini adalah di mana si fa'il ini tidak disebutkan atau pelakunya tidak disebutkan. Contohnya dzoroba zaidun amron. Dan di sini pelakunya tidak disebutkan atau zaidnya tidak disebutkan. Maka posisi amron sebagai maf'ul bih menggeser posisi zaid. Karena amron itu menggeser posisi zaid, maka harokat daripada amr di sini berubah menjadi dhamma karena sudah menjadi rofa yang tadinya nasab sebagai maf'ul bih kemudian pindah ke posisinya zaid menjadi rofa atau dengan dhamma. Akan tetapi menggantikannya si amr menjadi zaid ini bukan berarti kemudian si amr ini menjadi pelaku pekerjaan, tidak. Akan tetapi maknanya tetap bahwa si amr ini adalah sebagai objek pekerjaan atau orang yang terkena pekerjaan. Seperti itu. Jadi tidak merubah makna, tetap menjadi objek pekerjaan. Karena fa'ilnya itu tidak disebutkan. Nah, faktor dari tidak disebutnya fa'il itu ada dua. Sebabnya itu ada dua. Yang pertama itu tidak diketahui sama sekali. Jadi bisa jadi ketika ada objek atau sebuah yang terkena sebuah kerjaan itu bisa jadi karena fa'ilnya tidak diketahui sama sekali, maka tidak disebutkan. Atau bisa jadi karena benar-benar sudah diketahui. Contohnya seperti dalam Al-Quran, lafaz kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepadamu yaitu puasa. Nah, asyam di sini adalah naibul fa'il, di mana sebagai objek. Akan tetapi dia itu rofa karena posisinya adalah naibul fa'il. Dan pelakunya dia tidak disebutkan. Lafaz kutiba sebagai fi'il tidak disebutkan fa'ilnya. Kenapa tidak disebutkan? Karena memang sudah benar-benar diketahui bahwa yang mewajibkan puasa sudah tentu adalah Allah. Maka di situ tidak disebutkan fa'ilnya karena benar-benar sudah diketahui fa'ilnya atau pelaku pekerjanya. Kemudian ketika si amr itu sudah menjadi rofa atau menjadi naibul fa'il, maka ada persyaratan pada fi'ilnya. Berikut persyaratannya. Fa in kanal fi'lu madiyan tsumma awaluhu wa kusyira ma qabla akhirih. Ketika berupa fi'il madhi maka domahkan harokat di awal dan kasrokan di akhirnya. Contohnya lafaz doroba menjadi duriba, yang tadinya fathah di awalnya
menjadi dhamma. Kemudian sebelum akhirnya atau pada posisi ain fi'il harokatnya menjadi kasroh. Maka yang tadinya doroba menjadi duriba. Atau contoh lainnya yaitu lafadz kataba menjadi kutiba. Yang tadinya itu adalah fathah di awalnya kemudian menjadi dhamma. Kemudian ain fi'ilnya berubah menjadi kasroh. Ketika perubahan ini pun menjadi pengaruh terhadap maknanya. Yang tadinya itu memukul atau menulis, maka kalimatnya berubah menjadi kalimat pasif. Yang tadinya memukul menjadi dipukul. Yang tadinya menulis menjadi ditulis gitu. Karena menyesuaikan daripada maknanya. Kalau semisal tadi contohnya lafadz doroba zaidun amron kemudian dihilangkan fa'ilnya kemudian dirubah menjadi amr, ketika tidak dirubah maka maknanya akan pengaruh. Misalnya doroba amron, maka yang tadinya itu amr adalah objek menjadi subjek atau pelakunya. Amr memukul, padahal di awal kalimat atau makna pertama adalah amr yang menjadi objeknya yang terkena pukulan. Maka dari itu ketika dirubah menjadi duriba maka kalimatnya menjadi pasif, menjadi dipukul, amr telah dipukul gitu. Kemudian wa in kana mudhari'an tuma awalhu wa futiha ma qabla akhirih. Ketika fiilnya berupa fiil mudhari maka dhammahkan di awal dan fathahkan pada huruf sebelum akhir. Contohnya lafadz yadrobu menjadi yudrobu. Lafadz yaktubu menjadi yuktabu. Ya. Dan maknanya sama seperti di atas yang kalimatnya aktif menjadi pasif, yang tadinya menjadi di, seperti itu ya.